Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Delia Livia dari Poltekkes Semarang, jurusan D3 Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap kesehatan mental. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental atau jiwa, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, merupakan kondisi di mana seseorang bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga seseorang tersebut dapat menyadari kemampuannya sendiri dan dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ternyata ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa mempengaruhi suatu kesehatan mental terhadap seseorang. Salah satunya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga bisa berdampak signifikan pada kesehatan mental seseorang. Biasanya lingkungan yang baik itu juga bisa menentukan kesehatan mental seseorang itu berkembang dengan baik atau tidak. Lingkungan yang dimaksud itu bisa perpaduan faktor fisik seperti tempat tinggal dan juga orang yang ada di sekitarnya. Beberapa pengaruh faktor lingkungan pada mental. Yang pertama itu ada estetika. Faktor estetika sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang menata tempat tinggalnya. Itulah mengapa biasanya kan banyak nih orang yang kalau misalkan melihat barang berantakan tuh bawaannya tuh emosi, bawaannya tuh pengen marah gitu. Jadi yang dimaksud sama pengaruh faktor estetika itu ketika seseorang itu bisa meletakkan barangnya itu yang bakal punya moodnya gitu loh. Jadi kayak kamu si Vira nih misalkan mau nata barangnya tuh di sini kayaknya kurang pas gitu. Jadi kayak dia tuh berpikir gimana caranya barang itu tuh biar kalau misalkan dia melihat barang itu tuh dia nyaman gitu, dan itu harus dalam jangka waktu yang panjang gitu. Yang kedua itu ada namanya faktor sensori. Faktor sensori itu terkait dengan apa yang dirasakan indera ketika berada di sebuah lingkungan, mulai dari pencahayaan, suara, aroma, hingga warna. Hal ini biasanya membuat seseorang bisa merasa nyaman, rileks, dan aman pada lingkungan tersebut. Contohnya, kalau misalkan Tiara, dia berada dalam suatu berada di suatu tempat nih, pencahayaannya tuh yang misalkan redup, terus suaranya yang bising, tempatnya yang gelap, tempatnya yang dingin, itu kayak dia biasanya kayak merasa gelisah gitu. Jadi kayak faktor sensori itu biasanya berhubungan sama indera pada tubuh kita. Terus yang ketiga itu ada cahaya matahari dan kebersihan. Ternyata kekurangan cahaya matahari itu juga bisa membuat seseorang mengalami depresi. Salah satunya itu bisa menyebabkan seasonal affective disorder. Sementara dalam hal kebersihan itu biasanya seseorang juga bisa mengalami gangguan kesehatan itu ketika dia berada dalam suatu lingkungan yang polusi udaranya kotor, terus sanitasinya yang buruk. Itu dia bisa peningkatan depresinya itu semakin cepat dan semakin tinggi. Selanjutnya yang keempat itu orang-orang sekitar. Kan kita itu hidup di dunia ini nggak mungkin kan nggak pernah komunikasi gitu, karena kita manusia itu kan itu makhluk sosial. Jadi kayak kita tuh harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya gitu. Di sisi lain, memiliki orang terpercaya sekaligus berdebat di lingkungan itu juga memberikan rasa tenang. Contohnya kalian bisa tinggal, misalkan kayak kalian kan kos nih, kalian tuh bisa punya teman satu kosan gitu yang kalian percaya, yang kalian biasanya deket gitu. Itu kan pasti kayak bikin kalian ngerasa kalau orang di dekat orang itu tuh aman gitu kan, aman. Kayak kalian tuh kalau ada apa-apa ceritanya ke orang itu. Terus yang kelima itu budaya. Untuk bisa terkoneksi dengan orang sekitar dalam lingkup luas seperti masyarakat atau etnis tertentu, pastinya ada nilai budaya yang dipegang bersama.
Jika tidak ada keterkaitan budaya, biasanya apa ya? Misalkan budaya Vira sama budaya Tiara tuh beda. Biasanya kalian cenderung nggak kalau bahasa kita tuh sekarang nggak sefrekuensi gitu kan. Jadi kalian tuh susah buat saling komunikasi. Jadi dari beberapa materi yang telah saya sampaikan, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, Ya. bagaimana sih cara kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk lingkungan yang baik untuk kesehatan mental kita? Oke, jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk kesehatan mental. Yang pertama, kalian tuh harus nyari tempat ternyaman kalian, nyari kayak kalian juga harus mengenali diri kalian sendiri juga. Kalian tuh termasuk orang-orang yang suka kebisingan atau lebih suka yang kesepian gitu kan. Ada sih kayak misalkan orang yang dia selalu ngerasa aman selalu merasa nyaman tuh kalau berada dalam suatu tempat yang tenang, sunyi gitu kan. Terus ada juga orang-orang yang lebih suka tempat berisik, yang rame, yang pokoknya tuh banyak orang gitu kan. Ketika kalian udah bisa menemukan tempat nyaman kalian itu enaknya di mana, itu kalian itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kalian juga gitu. Terus orang terdekat, orang terpercaya kan kayak seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita ini kan makhluk sosial, jadi kita kan nggak sering berkomunikasi sama orang lain gitu. Jadi bahasanya kita tuh se-introvertnya kita, pasti kita sebenarnya tuh harus punya teman gitu lah, harus punya teman terdekat gitu. Kan nggak mungkin kan semua yang kita rasain itu tuh kita punya sendiri gitu. Bahkan menurut saya orang yang introvert yang nggak pernah cerita ke siapapun, kalau dia punya Tuhan pasti dia bakal cerita ke Tuhan ya kan, entah itu ke Tuhannya ataupun ada juga orang yang cerita ke kayak buku diari atau ke apapun itu. Tinggal bagaimana dia cara meluapkan apa yang dia rasakan. Sebenarnya masih ada beberapa cara lagi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Karena mengingat waktu yang sangat singkat ini, saya kira akan sudah cukup jawabannya. Terima kasih. Oke, jadi dari beberapa materi yang telah saya sampaikan, ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekiranya tadi saya sampaikan dapat membantu teman-teman semua, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.